Pendidikan di Universitas Islam Madinah, yang mana seleksinya begitu sangat ketat dan banyak orang, ribuan bahkan jutaan ingin belajar di sana. Tapi mungkin satu poin penting ya yang mesti dimiliki para santri mungkin yang ingin kuliah di sana, yaitu hafalan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para penonton setia Deki TV yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, beliau adalah alumni berprestasi di Darul Quran Mulia, dan kabarnya sekarang beliau sedang melanjutkan studinya di salah satu universitas ternama di Timur Tengah, yaitu di Universitas Islam Madinah. Ya, siapa beliau? Kita langsung saja, Ustadz Wildan. Oke, bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita udah lama tak jumpa ya Ustadz ya? Hampir berapa tahun nih kira-kira? Setahun kita ya, Masya Allah. Hampir setahun ya? Hampir setahun ya? Nah. Oke, kira-kira terakhir kita bertemu kapan ya Ustadz ya? Kemarin ketemu sepertinya umroh ya Ustadz Alkon ya? Oh iya, Alhamdulillah dapat kesempatan umroh Ustadz bersama keluarga. Alhamdulillah kita sempat ketemu. Sempat ketemu Ustadz di Madinah ya? Ya. Ternyata antum sekarang ada di rumah ya? Iya. Anak kira antum ada di Madinah Ustadz. Antum datang ke sini bisa sekalian kita silaturahim ya Ustadz ya? Betul Ustadz. Oke, sengaja Ustadz, Ana ingin bincang-bincang ya, mungkin sekarang bincang-bincang bersama antum, mungkin bisa memotivasi pada teman-teman yang lainnya, adik-adik kelas, atau mungkin calon santri yang akan mendaftarkan di pesantren Darul Quran Mulia ini. Oke. Ustadz Wildan, awal mula antum bisa masuk pesantren itu seperti apa Ustadz? Ini cerita nih, apa gimana? Iya, tidak apa-apa, cerita lah. Dari awal mungkin antum tahu Deki dari mana, terusnya prosesnya seperti apa sehingga antum bisa menjadi seorang santri, ya bisa lulus menjadi santri. Sebelumnya terima kasih nih ke Ustadz Alkoni yang Iya. sudah repot-repot wawancara ya. Jadi kalau diceritakan mungkin kayaknya nggak cukup sejam ya. Oh gitu, lebih ya Ustadz ya, panjang ya, karena banyak sekali lika-likunya mungkin ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi mungkin dulu karena pilihan orang tua ya, pilihan paman. Akhirnya dipilihlah pesantren ini, pesantren Al-Quran atas inisiatif paman waktu itu. Paman. Karena beliau dekat dengan Ustadz Abdurrahman. Oh, Ustadz Abdurrahman, Masya Allah. Akhirnya urus-urus sana sini, akhirnya masuklah ke sini. Masuklah di sini. Oke. Berarti awal mulanya benar-benar dari paman ya, paman merekomendasikan, pastinya support dari orang tua Ustadz ya. Oke, alhamdulillah sekarang dan selanjutnya bisa menjadi seorang santri ya. Betul. Selanjutnya Ustadz, tadi antum sudah menceritakan awal mula antum tahu Deki sampai proses antum daftar dan sampai sekarang sebelum jadi santri. Tuh pengalaman Ustadz menjadi santri itu apa kira-kira yang bikin antum terkesan, mengenang? Mungkin bisa diceritakan pengalaman manis atau pahitnya, tidak apa-apa Ustadz. Pengalaman. Kalau pengalaman pasti ada yang manis, ada yang pahit ya. Pengalaman yang manis mungkin bisa selesai Quran cepat ya. Alhamdulillah. Karena dari awal memang punya tabungan hafalan itu cuma sedikit. Cuman sekitar 5 juz waktu. 5 juz. Jadi sebelum masuk di Deki ini sudah memiliki hafalan 5 juz. Ya, berarti Ustadz ini masuknya dari SMA. Dari SMA. Berarti kurang lebih 3 tahun. Selesai 30 juz. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi dalam jangka 3 tahun harus menyelesaikan 25 juz. 25 juz. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu mungkin pengalaman yang manis.
Adapun pengalaman yang pahit mungkin apa ya? Karena dulu mungkin ketua SDQ ya. Oh iya, Ustaz pernah menjadi ketua SDQ ya? Menjadi ketua SDQ. Jadi banyak. Tahun berapa itu Ustaz? Tahun 2012 waktu itu. Oh berarti periode 2012 dan 2013 ya? Oke. Itu kelas 2 SMA. Karena mungkin banyak tugas, akhirnya tidak bisa menikmati keadaan sebagai santri. Mungkin itu aja. Berarti lebih ke memimpin ya Ustadz ini ya? Oke, alhamdulillah. Berarti kalau misalkan jadi OSDQ ini antum benar-benar terpercaya Ustadz. Terpercaya dengan satu angkatan antum dan umumnya kepada santri-santri. Berarti mensupport Ustadz Wildan untuk menjadi ketua SDQ. Berarti luar biasa ya, Masya Allah, alhamdulillah. Nah tadi Ustadz menceritakan kenangan manisnya, yaitu bisa menghafal 25 juz dalam kurun waktu 3 tahun. Itu bagaimana Ustaz tipsnya ya, atau caranya bisa secepat itu? Mungkin bisa share atau bisa jelaskan kepada kita, nantinya barangkali bisa menjadi motivasi terhadap adik-adik kelas atau ya para calon-calon santri yang ingin mendaftar di pesantren Darul Quran Mulia ini. Tipsnya nggak banyak sih, cuma satu yaitu punya semangat. Penuh semangat, pasti itu Ustaz. Karena istiqomah semangat itu kan susah ya. Betul. Itu aja sih yang dipegang. Kalau sudah punya semangat, insya Allah akan banyak punya tips-tips bermunculan. Nanti insya Allah ada. Dan juga kabarnya ya, antum pernah mengikuti event-event hafalan Quran, musabaqah hifzil Quran di nasional bahkan sampai internasional Ustaz. Betul Ustaz, alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan Ustaz, apa saja yang antum ingat sampai saat ini, pengalaman mengikutinya, bahkan juga sampai memenanginya, menjuarinya, seperti itu. Sebenarnya saya dulu ngikut rekam jejak teman-teman yang lain yang sudah pada biasa ikut lomba ini. Seperti teman saya mungkin ada Ustadz Syahul Bashir, Muhammad Alfat, Ustadz Muhammad Rizki, Muhammad Lutfi, dan yang lain-lain. Saya kebetulan aktif ikut lomba-lomba itu setelah selesai SMA. Jadi setelah selesai SMA saya ngabdi di sini dulu ya, sekaligus kuliah di sekolah tinggi sini, STIU Al Hikmah. Kemudian di sela-sela itu saya mengikuti lomba dan alhamdulillah secara konsisten ikut-ikut terus, berusaha, alhamdulillah dapat sampai tingkat nasional bahkan internasional. Bisa diceritakan tidak Ustaz? Ya, mungkin Ustaz pernah menjuari di tingkat nasional itu di mana, di tahun berapa, di bidang apa, seperti itu. Bahkan tadi Ustaz menceritakan sampai ke kancah internasional. Masya Allah, luar biasa ini. Waktu itu tingkat nasional di Lombok ya, di Nusa Tenggara Barat, waktu itu tahun 2016. Alhamdulillah diinisiasi oleh Kemenag ya. Kemenag melalui programnya yaitu MTQ nasional. Alhamdulillah setelah dapat peringkat dari situ, kemudian dikirim ke internasional, yaitu ke Sudan waktu itu. Ke Sudan. Itu lomba apa tuh Ustaz? Kategori apa Ustaz? Itu kategori 30 juz dan tafsir bahasa Arab. Masya Allah, alhamdulillah. Hifzul Quran kategori 30 juz dan tafsir bahasa Arab. Tafsir bahasa Arab. Berarti Ustaz menjelaskannya memakai bahasa Arab. Ya, kira-kira seperti itulah. Masya Allah, luar biasa. Ini menarik sekali ya. Berarti Ustaz di sisi lain bisa atau punya kemampuan dalam berbahasa Arab juga ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, selanjutnya Ustadz Wildan ini sekarang sedang melanjutkan studinya di Universitas Islam Madinah. Betul ya Ustadz ya? Masya Allah. Itu bagaimana Ustadz prosesnya Ustadz? Ya, sampai antum bisa keterima atau melanjutkan di Madinah. Mungkin bisa cerita sedikit singkat. Dulu karena gini ceritanya, karena dulu nggak punya uang dulu ya buat kuliah ya. Akhirnya coba-coba beasiswa. Coba-coba, Masya Allah. Kebetulan ada Ustadz juga di sini dari alumni Madinah.
Kebetulan waktu itu mau umroh ya, mau umroh. Akhirnya kata beliau ini yang alumni Madinah ini, coba sekalian tes katanya di sana. Ya sudah, akhirnya niatkan tes, sampai siapkan berkas-berkas. Akhirnya tes lah ke sana. Tes, alhamdulillah setahun setelahnya keluarlah hasil. Berarti awalnya mencoba mencari beasiswa. Dan qadarullah berkesempatan untuk umrah Ustadz. Dan berarti langsung tesnya di Madinah ya. Jadi ketika umrah langsung tes, coba di sana. Masya Allah. Berkat doa dari para guru, para orang tua juga mungkin bisa mengenyam pendidikan di Universitas Islam Madinah, yang mana seleksinya begitu sangat ketat dan banyak orang, ribuan bahkan jutaan ingin belajar di sana. Tapi mungkin satu poin penting ya yang mesti dimiliki para santri mungkin yang ingin kuliah di sana, yaitu hafalan Al-Quran, karena ini sangat menentukan ketertarikan mereka terhadap kita. Jadi penghafal Al-Quran di sana sangat dihargai betul, bahkan dispesialkan dengan yang lain. Jadi modal untuk para santri mungkin perkuat hafalannya, kemudian lancarkan bahasa Arabnya, kemudian kuasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama ya, ulum-ulum syar'i. Kalau mungkin fokusnya ingin ke sana, insya Allah nanti dengan tes yang diadakan insya Allah bisa diterima. Begitu mungkin untuk para santri. Dan tentunya dengan doa, dengan banyak doa, banyak amal-amal solih yang dikerjakan, insya Allah itu mempermudah urusan kita untuk bisa belajar di sana. Alhamdulillah. Berarti sekarang ini Ustadz semester berapa? Sekarang naik semester 3. Naik semester 3. Di jurusan apa Ustadz? Jurusan Fakultas Quran. Di jurusan Fakultas Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Pastinya Ustadz, ketika antum awal datang di Madinah, ya namanya kita di tempat orang, bahkan di negara orang ya, pastinya kita bingung mau ngapain. Ya pastinya antum juga harus beradaptasi. Bagaimana cara Ustadz yang beradaptasi? Mungkin dalam adaptasi makanan, lingkungan, atau budaya sana. Mungkin bisa diceritakan Ustadz? Kalau untuk teman-teman sih insya Allah ya banyak, karena mungkin sudah pernah juga ke sana. Tapi yang agak susah ini adaptasi makanan. Karena makanan di sana berbeda dengan kita. Oh gitu. Kalau makanan sana identik, rasanya nggak ada rasa, jadi hambar ya. Kalau di sini kan banyak rasa. Nah, mungkin itu adaptasi di sana yang agak susah. Kalau untuk adaptasi lingkungan insya Allah mudah, selama kita punya modal bahasa Arab, insya Allah mudah. Dan juga di sana banyak orang Indonesia ya, baik pelajar, baik TKI, TKW ya juga banyak. Jadi insya Allah untuk lingkungan menyesuaikan. Dan juga karena di sana tempat yang dituju umat Islam ya, Muslim Makkah Madinah, alhamdulillah banyak kenalan, banyak orang-orang yang kita kenal. Insya Allah jadi terjagalah insya Allah. Dan menambah pertemanan juga di sana Ustadz ya. Terlebih di Madinah adalah salah satu tempat ziarah ya, ziarah yang kita kenal, yaitu ada makam Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW ya pastinya. Dan kebanyakan yang berkunjung ke sana mayoritas orang Indonesia. Betul. Berarti Ustadz tidak terlalu susah ya untuk beradaptasi di sana ya, karena segi makanan aja lah. Dan pun Anda yakin kalau makanan paling ya seminggu atau maksimal sebulan lah bisa mengikuti ya. Betul. Betul. Alhamdulillah. Kita pesantren Darul Quran Mulia sudah bekerja sama dengan beberapa universitas di Timur Tengah seperti Yordan, Turki dan lainnya. Nah, Ustadz Wildan ini kenapa memilih studinya di Madinah? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz? Seperti itu. Sebenarnya bukan memilih sih. Jadi dulu itu sempat ingin kuliah di Mesir. Jadi setelah lulus SMA itu sempat daftar di Mesir ya. Tesnya waktu itu di kampus UIN Syarif Hidayatullah. Lulus dia Ustadz? Alhamdulillah lulus. Dan karena keterbatasan ekonomi ya, akhirnya memilih yang gratis.
itu kuliah di sini. Dan juga kenapa memilih Madinah, karena salah satunya beasiswanya free, alhamdulillah, dapat beasiswa gratis full, tempat tinggal, sekolah, dan makan alhamdulillah ditanggung sana. Bahkan dapat uang jajan Ustaz ya. Oh, Masya Allah, buat motivasi. Jadi itu. Jadi sebenarnya bukan, kalau dulu pilihannya awalnya ke Mesir. Tapi karena mungkin ya kita kan nggak tahu ya masa depan gimana. Akhirnya ditakdirkan sana sini, akhirnya masuk Madinah. Yang dimana itu kata orang-orang kampus idaman, orang-orang yang fokus di ulum syar'i. Alhamdulillah. Dan di sana juga alhamdulillah ketemu orang-orang Mesir, ketemu orang-orang Sudan, pun ketemu orang-orang yang kita kemarin ingin tuju ke sana. Alhamdulillah. Artinya Ustadz Wildan ini mencoba sebelum di Madinah, mencoba juga di Mesir. Dan alhamdulillah keterima semua Ustadz ya. Masya Allah, berarti antum ini luar biasa ini ya. Milik ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut Ustadz Wildan, kira-kira aktivitas antum ini apa saja di Madinah? Mungkin bisa diceritakan dari awal antum bangun pagi sampai tidur, seperti itu. Kuliah di Madinah ya, sama sih seperti kuliah di tempat-tempat lain. Tapi karena kita berasrama, tentunya ada semacam keterikatan ya dengan pihak kampus. Wabil khusus di kegiatan kampus. Artinya seorang mahasiswa itu tidak boleh absen banyak. Mungkin dalam satu semester absen tidak boleh lebih dari 3. Jadi kalau absen lebih dari 3, itu bisa kena rosip ya, teguran atau bahkan DO, mungkin dipulangkan ke negara asalnya. Jadi itu konsekuensinya. Kemudian untuk kegiatan keasramaan ya, karena kita mengikat ya seperti di pesantren, ya kita tidak boleh keluar malam-malam seperti itu. Ya dibatasi lah. Tidak ada yang menjaganya juga ya Ustaz? Ada musyrif di sana. Ada musyrif di sana. Kemudian untuk kegiatan kita pagi itu sholat subuh ya, sholat subuh. Setelah itu ada kegiatan setoran mutun. Mutun itu namanya matan. Matan itu kayak bait-bait syair-syair ya yang dihafalkan. Ada matan Syatibi, ada matan Jazari ya. Setiap hari itu Ustaz ya? Setiap hari. Dan wajib itu bagi seluruh mahasiswa? Enggak wajib sih, program yang mau aja. Oh, yang mau saja. Setelah itu kemudian setelah setoran mutun ada sarapan ya. Setelah sarapan siap-siap kampus. Kampus dari jam 8 sampai zuhur ya, 12:30. Setelah itu istirahat. Sudah, setelah itu bebas aktivitas. Tapi biasanya para mahasiswa setiap sore hari berangkat ke Masjid Nabawi untuk mengikuti ya kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran tambahan dari masyayikh di sana. Seperti itu aktivitas. Jadi program yang ditekankan hanya program masuk kampus, masuk kelas. Itu. Oh iya Ustadz, sekarang yang seperti kita ketahui ya, dunia ini sedang dilanda musibah ya, semua internasional, COVID-19 atau virus corona ini. Nah, kira-kira kalau di Madinah itu ada dampaknya tidak? Kan dari segi pembelajarannya seperti apa Ustadz? Ya, karena ini wabah internasional ya, tentu Arab Saudi juga kena dampak. Salah satunya mungkin penutupan umroh dan jamaah haji ya Ustadz ya? Jamaah haji juga tahun ini sepi sedikit ya. Dan tentu juga kita dalam belajar mengajar juga kena dampaknya. Jadi pas kemarin ada corona itu, kita langsung mengadakan belajar jarak jauh atau belajar online. Seperti biasa dijadwalkan itu pelajaran-pelajaran kita, dan bedanya mungkin dengan sekarang ini ya versinya jarak jauh. Kalau mungkin dulu kita tatap muka dengan dosen, sekarang dengan jarak jauh. Itu sama, nggak beda jauh seperti di Indonesia. Artinya pembelajaran saat ini online Ustaz ya? Online. Dan ketika Ustadz di Madinah pun tetap antara
universitas dengan asrama pun dari segi belajar mengajarnya tetap melalui online. Tetap melalui online. Oke, Ustadz Wildan, sekarang kan antum sedang di Indonesia ya, Ustadz ya. Oke, yang dimana sebelumnya ada di Madinah. Nah, itu dari Madinah ke Indonesia, bagaimana proses kepulangan antum, Ustadz? Apakah mungkin ada syarat-syarat tertentu yang antum harus lengkapi atau lain-lainnya seperti apa, Ustadz? Sehingga antum bisa sampai di negara kita ini, negara Indonesia. Sebenarnya kalau ngebahas kepulangan ini, wah, ini kemarin hal-hal yang kita usahain dari teman-teman juga, karena ini lobbynya panjang. Kita kemarin sempat lobby pihak KJRI, kemudian pihak KBRI di sana untuk memulangkan kita, karena pada dasarnya mereka bilang mahasiswa itu nggak usah pulang lah katanya, karena keadaan di Indonesia juga nggak terlalu baik katanya, lebih baik di sini kalian katanya. Cuman kami terus melobi pihak KJRI, pihak KBRI, alhamdulillah akhirnya kita bisa pulang. Dan pulangnya dengan pesawat darurat. Jadi pihak KJRI memesan pesawat ya untuk dari Saudi Airlines. Kemudian dilakukan perjalanan beberapa gelombang ya, beberapa rombongan. Alhamdulillah saya dapat rombongan yang keempat ya, rombongan yang keempat. Dengan sabar menunggu dari setelah Ramadan sampai bulan Zulhijjah ini. Itu Ustadz pulang ke Indonesia pun dapat fasilitas dari Madinah. Artinya free bener. Jadi kita mengusahakan ke KJRI itu pulang dengan free. Alhamdulillah akhirnya bisa berkat bantuan teman-teman PPMI di sana, alhamdulillah. Dan ketika itu kan sampai di Indonesia, di Soekarno-Hatta Ustadz ya. Nah, itu ada syarat-syarat lagi pengecekan setelah Ustadz datang dari negara luar ke Indonesia, atau mungkin ada karantina atau ada tes terkait protokol kesehatan atau seperti apa, Ustadz? Kemarin waktu datang di bandara kita langsung diarahkan ya sama TNI untuk ke Wisma Atlet untuk melakukan karantina supaya kita terbebas dari virus COVID. Alhamdulillah di sana dilakukan rapid, kemudian tes swab dan PCR. Alhamdulillah setelah dinyatakan negatif baru kita pulang. Alhamdulillah. Berarti negatif Ustadz ya. Berarti sekarang aman ya Ustadz ya. Alhamdulillah aman saudara-saudara, tenang saja. Alhamdulillah, insyaallah Allah selalu menjaga para hafizul Quran sebagaimana Allah menjaga Al-Quran seperti itu. Ini di Indonesia ini dalam rangka atau momen liburan atau memang diliburkan? Mungkin karena faktor pandemik ini bisa diceritakan Ustadz? Alhamdulillah kita sekarang di Indonesia dalam momen liburan. Dalam momen liburan, alhamdulillah. Jadi kita mahasiswa Indonesia dapat jatah liburan ya 1 tahun sekali untuk pulang ke tanah air masing-masing. Dan harusnya ini liburannya dari bulan Ramadan. Ramadan sampai Muharram. Itu sekitar 4 bulan liburan. Tapi karena kemarin ada pandemi COVID dan yang lain-lain, akhirnya terkendala lockdown. Alhamdulillah di awal Zulhijjah ini baru bisa pulang. Terus kegiatan di rumah ini apa Ustadz sekarang? Kegiatan di rumah paling bantu-bantu keluarga ya. Untuk keluarga, bantu ibu dan yang lain-lain. Intinya bertemu dengan keluarga Ustadz ya, yang mana sudah lama tidak bertemu Ustadz ya. Gitu. Dan silaturahim. Termasuk silaturahim ke Darul Quran Mulia. Alhamdulillah. Barakallahu Ustadz Wildan. Ya ngomong-ngomong Ustadz Wildan ini sudah punya calon belum ini Ustadz? Masih single ya? Masih single ya? Alhamdulillah. Apa sudah punya calon belum nih Ustadz? Calon sih belum ya. Insya Allah nyarinya Hamin 1 bulan aja lah. Hamin 1 bulan? Iya. Hamin 1 bulan apa ini? Sebelum menuju ke pelaminan? Kalau nikahnya kan pasti hari Sabtu, kalau nggak hari Ahad. Kalau bulannya insya Allah bulan Syawal. Oh bulan Syawal. Jadi sekitar sebelum itulah insya Allah. Iya. Ya mudah-mudahan antum bisa cepat menemukan bidadarinya ya, sehingga bisa mensupport antum juga dan belajar bersama-sama untuk melengkapi kehidupannya. Masya Allah luar biasa.
Selanjutnya Ustadz Wildan, mungkin ada tips atau pesan untuk adik-adik kelas ya, biar sukses dalam segi hafalan dan pengalaman-pengalaman lainnya antum nih. Pesan mungkin buat para santri, para calon santri, hendaknya setiap orang mengenali potensinya masing-masing, karena setiap orang diberikan kelebihan ya. Maka kalau sudah menemukan, terus gali, insya Allah nanti kesuksesan akan datang. Taib. Nah, sebelum kita tutup Ustadz, sebelum kita salam, satu kata untuk DKM. DKM luar biasa. DKM luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Darul Quran Mulia ini bisa selalu istiqomah dalam mencetak kader-kader generasi Qurani. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kekurangan dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wildan. Terima kasih selalu nih.